Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini agak berbeda ya, karena hari ini aku mau bahas tentang seputaran kampus, tentang kuliah. Karena akhir-akhir ini kan lagi masa-masa mahasiswa baru gitu kan, masa-masa UTBK, masa-masa SBMPTN, masa-masa jalur undangan. Jadi ada juga memang beberapa adik-adik kelas yang nanya sama aku gitu tentang seputaran dunia perkuliahan. Jadi di sini aku sudah catat pertanyaan itu ada sekitar 5 pertanyaan dan ada juga dari aku sendiri yang mau jawab gitu. Tapi sebelum ini aku mau bersyukur sama Tuhan Yesus karena ide ini ku dapat dari Tuhan Yesus sendiri gitu, yang bisa ku tangkap gitu. Ini ide yang sangat luar biasa buat teman-teman yang nonton ini, kiranya tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan di setiap langkah hidup teman-teman karena hanya Yesus yang mampu. Karena seperti lagu ini, hanya Yesus yang mampu memulihkan segala sesuatu. Jadi yang pertama itu, beda Ilkom sama TI itu apa sih? Sederhananya gini, Ilkom itu membuat program, TI itu yang mengembangkan program. Contoh program misalnya ada Gojek. Yang buat Gojek itu anak Ilkom. Yang mengembangkan Gojek itu TI gitu. Bagaimana maksudnya membuat itu? Jadi dasar-dasarnya itu kami gitu. Kami dasar-dasarnya. Dan yang mengembangkan itu TI. Contohnya kayak misalnya buat tambahan programnya, artificial intelligence-nya gitu. Itu sederhananya. Dan juga yang kedua, jalur masuknya itu ada berapa sih kalau masuk IT khususnya Ilkom? Itu ada 3 jalur masuknya. Yang pertama, jalur SNMPTN atau jalur undangan. Yang kedua, jalur SBMPTN atau jalur ujian tulis. Yang ketiga, jalur mandiri, yaitu ujian tulis tapi khusus di tempatnya hanya di Universitas Sumatera Utara gitu. Jadi kuotanya ini kalau kami yang angkatan 2019 yang lulus jalur SNMPTN itu sekitar kalau nggak salah 46 orang atau 48 orang. Dan yang lulus jalur SBM itu sekitar NIM dari 49 sampai NIM 100 gitu. Jadi ada lebih dari 50 orang. Itu kalau nggak salah ya teman-teman, nanti bisa dikoreksi di bawah. Dan yang mandiri itu dari NIM 101 sampai 143 gitu. Jadi yang terbanyak memang SBM. Dan yang ketiga, banyak yang nanya. Salah satunya Dek Jonathan Stanggang. Tadi malam dia nanya sama aku, berapa rata-rata nilai yang lulus UTBK bang? Katanya gitu. Jujur aku kan gak UTBK, tapi ada beberapa orang ku tanya temanku. Dia berkata, seperti Nafi, ku tanya Nafi, itu sekitar 600, di atas 600 lah katanya gitu. Dan untuk UTBK itu bisa ku rekomendasikan tuh yang lain lah, karena aku kan fokusku bukan di UTBK kemarin gitu. Aku dari jalur undangan gitu. Dan yang keempat, apakah harus pintar MM? Ini pertanyaan yang sangat penting dan ini gimana bilangnya? Pertanyaan banyak orang. Apakah haruskah kita pintar matematika gitu? Jujur aku nggak pintar matematika. Tapi aku mau belajar matematika. Tahu kan bedanya kan? Pintar matematika sama mau belajar. Aku nggak pintar tapi aku mau belajar gitu. Intinya kalau di IT ini, di komputer, kita nggak harus pintar. Yang penting kita mau belajar. Karena semuanya akan dipelajari dari nol, dari basicnya gitu. Dan yang selanjutnya, berapa uang kuliahnya, UKT-nya? Jadi itu tergantung ya, tergantung. Ada tergantung kemampuan ekonomi orang tua kita. Ada yang standar, ada juga yang kalau jujur aku 3,2 juta gitu. Ada juga temanku beberapa yang memang yang mandiri 7 gitu. Ada juga memang yang dapat bidik misi gitu. Jadi itu tergantung kita dan itu bisa diurus nanti setelah kita masuk gitu. Dan beasiswa di USU itu sangat banyak. Contohnya kayak Tanoto Foundation, bidik misi, dan lain sebagainya gitu. Dan yang keenam, aku ini inisiatif sendiri. Aku mau ceritakan gimana kuliah dari awal. Yang pertama itu mengenai SKS. Aku ngambil semester 1 itu SKS-nya ada 19 SKS. Dimana ada 2 pelajaran 3 SKS. Jadi sebelum aku jelaskan mengenai SKS, aku mau jelaskan dulu apa sih kepanjangan dari SKS itu. SKS itu adalah satuan kredit semester, di mana di situ kayak pelajaran yang kita ambil apa aja. Misalnya kayak di sekolah, misalnya SMA kan, kalian ngambil pelajaran kimia, ngambil pelajaran matematika gitu. Bedanya kalau di kuliah itu kita bisa ngambil, tapi kalau di SMA kan kita udah dikasih gitu memang tok kan. Tapi kalau di kuliah kita bisa milih pelajaran apa aja yang mau kita ambil gitu. Samanya kayak gitu teman-teman. Berapa SKS itu bobotnya? Contohnya aku ngambil, kalau SMA aku contohnya, aku ngambil matematika itu 3 jam pelajaran gitu. Aku ngambil kimia 12 jam pelajaran gitu.
Dan kalau di kuliah itu aku ngambil pelajaran yang 3 SKS itu ada 2, yaitu konsep dasar pemrograman dan logika komputer. Dimana nanti yang SKS ini teman-teman, dia makin tinggi SKS-nya, makin tinggi nilainya gitu. Jadi contohnya bobot 1 SKS nilainya 40. Jadi kalau udah 3 SKS bobotnya udah 120 kan gitu. Jadi makin tinggi SKS-nya makin tinggi nilai dan makin berpengaruh. Kalau nilai kita rendah di situ makin anjlok IP kita di situ teman-teman, makin berpengaruh. Dan selanjutnya bagaimana Komting Stambuk itu? Aku kan Komting Stambuk gitu kan, puji Tuhan lah. Karena kemurahan Tuhan bisa terpilih. Sama sekali sebetulnya aku nggak pernah nyangka. Karena teman-teman, Komting Stambuk itu aku dulu hanya kayak angkat tangan aku gini teman-teman. Nikita kalau nonton video ini nanti aku tag Nikita. Dia langsung saksinya waktu aku angkat tangan jadi Komting Stambuk. Orang semua udah maju. Kesempatan terakhir kakak senior nanya, siapa yang mau jadi Komting Stambuk? Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau aku jadi Komting Stambuk, gue akan jalan Tuhan. Akhirnya aku tunduk dan angkat tangan sendiri. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan ada saksinya Nikita. Dia cerita sama aku atau aku udah lulus. Kulihat kau tadi gitu katanya. Jadi ini merupakan berkat Tuhan dalam hidupku gitu. Aku nggak pernah nyangka sama sekali. Dan yang ketujuh, aktivitas kerohanian yang kuikuti itu ada 2 sih. Yang pertama KMK dan KMKI. KMK ini merupakan kebaktian mahasiswa Kristen. Ini seusu gitu teman-teman. Dan KMK ini komunitas mahasiswa Kristen ilmu komputer. Ini khusus prodi S1 ilmu komputer. Dan di KMK ini ada kita namanya kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini kita ada sekitar 5-7 orang. Di situ kita ada bahan namanya pipa. Jadi di bahan itu kita sering membahas-bahas tentang materi-materi gitu. Ada 7 materi dia. Nanti teman-teman yang masuk USU pasti mengerti apa yang namanya KMK pipa gitu. Dan KMK ini lebih fokus ke internal prodi gitu, seperti retreat dalam jurusan gitu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai video kuliah. Kiranya kalau ada teman-teman yang mau nanya atau ada yang mau misalnya nambahi atau aku salah, nggak apa-apa, aku tetap terima kritik dan saran teman-teman. Ini untuk video ini kukhususkan untuk adik-adik yang mau masuk, yang masih bingung juga bagaimana tentang IT, bagaimana tentang USU gitu. Ini yang bisa aku sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless.